Silakan masuk, Mbak. Baik, silakan duduk. Oke. Selamat siang, Mbak. Siang, Bu. Oke. Apakah duduknya sudah nyaman, Mbak? Sudah, Bu. Oke. Kita akan mulai dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Namanya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Leni, Bu. Oke. Mbak Leni. Kelas berapa, Mbak Leni? Kelas 12. Kelas 12. Sebelum kesini tadi pelajaran apa? Pelajaran Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Apakah Mbak Leni bisa mengikuti pelajaran dengan baik? Alhamdulillah bisa. Oke. Mbak Leni kabarnya gimana hari ini? Ya, begini-begini saja, Bu. Sebenarnya perasaan saya itu kurang baik, Bu. Oke. Oke, sebelumnya kita melakukan perjanjian waktu terlebih dahulu ya, Mbak Leni. Untuk melakukan proses konseling, apakah 40 menit bisa dicukupkan nanti? Bisa, Bu. Bisa. Oke. Alangkah lebih baiknya kita mulai proses konseling ini dengan membaca doa terlebih dulu ya, Mbak Leni ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kan Mbak Leni sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Apakah Mbak Leni tahu gambaran kecil tentang konseling itu sendiri itu seperti apa? Konseling itu suatu proses pemberian bantuan yang diberikan konselor kepada konseli atau klien untuk memecahkan masalah. Mungkin juga bisa memecahkan masalah yang sedang saya alami, Bu. Oke, baik. Secara garis besar udah paham ya, berarti prosesnya konseling itu seperti apa, yaitu sebuah pemberian bantuan kepada konseli yang mempunyai masalah seperti itu. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan dan menerapkan beberapa asas-asas konseling. Nah, yang akan Ibu jelaskan ada 3, Mbak Leni. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Leni nggak usah takut kalau ceritanya atau rahasianya Ibu bocorkan ke teman-teman Mbak Leni itu enggak, karena Ibu sudah memegang asas ini gitu. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, Mbak Leni kan datang ke sendiri kan tanpa adanya paksaan. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi nanti ketika kita berproses konseling itu Mbak Leni terbuka saja dalam menceritakan masalahnya. Seperti itu ya, Mbak Leni. Oke. Nah, tadi kan ketika Ibu bertanya tentang kabarnya Mbak Leni, itu kan Mbak Leni cerita kalau sekarang sedang banyak pikiran. Apakah betul? Iya, Bu. Ya. Nah, apa boleh Mbak Leni ceritakan apa yang membuat Mbak Leni itu banyak pikiran? Sebenarnya gini, Bu, saya itu bisa dibilang memiliki riwayat hidup yang kurang bagus. Kurang bagusnya itu seperti apa, Mbak? Boleh diceritakan lebih lanjut lagi? Nah, akhir-akhir ini tuh saya baru saja keluar dari penjara, Bu, karena saya melakukan pembulian terhadap teman saya sampai korban yang saya bully itu masuk di rumah sakit. Kemudian keluarganya itu menuntut saya hingga saya di penjara. Pasti berat ya, Mbak Leni, ketika Mbak Leni merasakan saat-saat seperti itu. Iya, Bu, berat sekali. Saya kira tuh hanya cuma di dalam penjara aja yang berat, ternyata saat saya keluar dari penjara itu malah jauh lebih berat, Bu. Kemudian respon masyarakat apa yang membuat Mbak Leni itu sakit hati atau merasa tidak nyaman? Sebetulnya lingkungan di sekitar saya, Bu, yang membuat saya tidak nyaman. Saya merasa diacuhkan, diasingkan, dan tidak dianggap. Boleh Mbak Leni contohkan seperti apa perilaku-perilaku masyarakat di sekitar Mbak Leni? Saat saya keluar rumah dan berpapasan dengan orang-orang sekitar atau bahkan dengan teman yang dulu akrab dengan saya menyapa. Mereka itu kayak pura-pura tidak lihat saya, Bu. Saya malah tidak dilihat dan pandangan mereka tuh tidak memandang saya gitu loh, Bu. Kemudian ketika Mbak Leni merasakan itu, gimana perasaannya Mbak Leni? Ya, saya sebetulnya jengkel, Bu. Saya jengkel, saya emosi, tapi juga saya berpikir kembali terhadap kesalahan saya juga yang salah, dan saya
merasa menyesal atas perbuatan yang pernah saya lakukan kemarin-kemarin. Oke, baik. Berarti sikap dari masyarakat itu ya yang membuat Mbak Lani itu merasa putus asa dan cemas berlebihan. Seperti itu. Oke. Baik, pertemuan kali ini kita akan fokus untuk mengurangi atau meminimalisir kecemasannya Mbak Lani. Seperti itu ya. Baik. Kemudian nanti saya akan menggunakan pendekatan RCBT atau biasa disingkat Religious Cognitive Behavior Therapy. Nah, itu adalah suatu terapi manual untuk mengembangkan pikiran positif klien yang bermasalah seperti Mbak Leni dan mengurangi pikiran negatifnya dengan terapi-terapi seperti menghafalkan doa-doa kontemplatif, kemudian Alkitab, melakukan praktek spiritual dan lain sebagainya. Nah, terapi-terapi itu nanti yang akan kita gunakan untuk mengurangi kecemasan Mbak Leni seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan melakukan asesmen untuk memulai tahapan ini gitu. Nah, asesmen yang pertama berupa bagaimana perasaan Mbak Leni sekarang yang Anda rasakan saat ini itu bagaimana? Saya merasa cemas, Bu. Aku akan menanyakan beberapa hal kepada Mbak Leni gitu. Nah, sekarang apa yang Mbak Leni rasakan saat ini? Jujur saya merasakan cemas yang berlebihan, Bu, dan saya juga putus asa. Saya juga menyesal atas perbuatan saya yang telah saya lakukan kemarin-kemarin. Jadi gini ya Mbak Leni, dalam Islam itu sangat memberikan kesempatan. Jadi Allah itu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Nah, untuk memulai memperbaiki diri itu bisa Mbak Leni mulai dari melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, jadi Mbak Leni bisa mulai mengatur kegiatan-kegiatan yang menyenangkan seperti itu. Jadwal kegiatan yang seperti apa ya, Bu, yang bisa saya lakukan? Nah, jadi di sela-sela kegiatan Mbak Lani sehari-hari itu nanti bisa dimasukkan kayak berzikir seperti itu, kemudian sholawat dan lain sebagainya. Lalu apakah masih ada pikiran yang mengganjal di benak Mbak Leni? Iya, Bu. Setelah saya keluar dari penjara dan saya menjadi mantan narapidana itu sepertinya pandangan mereka terhadap saya tuh kayak tidak bisa berubah lagi gitu loh, Bu. Saya tuh tidak bisa dipandang baik lagi dengan mereka. Kayak saya sudah terlalu jauh kesalahan saya untuk diperbaiki gitu, Bu. Berarti masih banyak pikiran-pikiran negatif ya di benaknya Mbak Leni gitu. Nah, sekarang kita tantang pikiran-pikiran negatif itu dengan sudut pandang yang seperti ini Mbak Leni, kayak Allah itu lalu bagaimana dengan kerugian yang telah saya alami dengan masalah yang sudah saya lakukan kemarin-kemarin, Bu? Baik, dalam Islam itu kan kita diajarkan menghadapi masalah itu dengan sabar, dengan ikhtiar. Jadi yakin saja bahwa apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti juga akan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Lalu bagaimana saya bisa mensyukuri masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu? Baik, dalam situasi yang buruk sekalipun tuh kita masih bisa bersyukur, Mbak. Seperti yang sudah dijelaskan dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, yang artinya dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, Allah itu akan menambah nikmat bagimu. Seperti itu. Penjelasan dari ayat ini itu menegaskan bahwa Allah itu akan mendapat nikmat seseorang apabila dia bersyukur. Nah, secara konkretnya bersyukur itu bisa dilafadzkan dengan membaca Alhamdulillah. Nah, ketika Mbak Lani berzikir dengan lafadz Alhamdulillah itu nanti yang akan memberikan rasa tenang dan nyaman terhadap Mbak Lali. Seperti itu, Mbak Leni. Nah, apakah bisa dipahami Mbak Leni dari situ? Bisa, Bu. Saya alami ini, mungkin ini cara Allah untuk menegur saya atas kesalahan yang pernah saya perbuat. Tuh.
perlu dipahami lagi ya Mbak Leni, ketika nanti Mbak Leni terjun di masyarakat itu dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kita itu harus menjaga ukhuwah atau tali persaudaraan gitu. Jadi nanti Mbak Leni harus berusaha menyapa kembali teman-temannya Mbak Leni seperti itu. Baik Bu, saya paham. Semoga dengan adanya masalah ini saya lebih bisa memperbaiki diri saya lagi untuk menjadi yang lebih baik dari yang diri saya kemarin-kemarin. Amin ya rabbal alamin. Perlu diingat ya Mbak Leni, dalam proses penyembuhan kecemasan itu juga membutuhkan proses yang lama. Tidak bisa langsung seperti membalikan telapak tangan gitu. Jadi harus sabar, harus menerima dan tetap berusaha menjadi yang terbaik gitu. Oke, bagaimana perasaan Mbak Leni setelah melalui beberapa proses tadi Mbak Leni? Alhamdulillah saya lebih tenang Bu untuk menghadapi masalah yang sedang saya alami ini. Oke, baik. Nah, kita cukupkan pada pertemuan kali ini ya. Untuk memaksimalkan konseling ini, kita perlu mengadakan pertemuan yang berikutnya. Kita sambung lagi minggu depan ya Mbak Leni. Bisa? Bisa. Oke, baik. Baik, kita tutup konseling pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Baik, mari saya antar di depan pintu. Terima kasih ya Bu. Iya.